Izin Bapak Ali dari media yang terdiri saya Ibu Soekarno sebagai moderator, dan di sini saya ditemani oleh saudara Ramapista sebagai juru bicara dan juga saudara Emir Fathurrahman sebagai juru kamera. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan laporan akhir penyusunan validasi dokumen master plan Desa Kawi 2025 hingga 2030 Kecamatan Kalit, Kabupaten Rangkas. Untuk saudara Ramapista, saya persilakan untuk mempresentasi. Ya, terima kasih kepada moderator yang mengizinkan saya untuk memaparkan materi. Yang pertama, Desa Kawi memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun perkembangan selama ini parsial dan mendapat pembangunan KPND sehingga dampak ekonomi optimal. Master Plan Desa Kawi tahun 2025 sampai 2030 sebagai pedoman strategis pembangunan jangka panjang yang mengintegrasikan pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM dalam ekosistem ekonomi berkelanjutan. Fungsi utamanya yaitu acuan dasar bagi pemerintahan desa dalam menyusun RPJMDes. Langsung saja masuk ke penyusunan draft dokumen master plan. Analisis kondisi existingnya yaitu analisis dilakukan terhadap total luas desa yaitu 75,5 hektar yang menjadi objek perencanaan master plan. Pembagian tentuan lahan saat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sawah irigasi, yang kedua adalah irigasi, yang ketiga adalah lahan terbuka, yang keempat lahan kosong potensial, yang kelima lahan pemukiman. Analisis kebutuhan tata ruang master plan harus ditentukan dari dua kategori lahan. Yang pertama lahan produktif existing yang berjumlah 40 hektar memerlukan pembuatan infrastruktur, irigasi dan sistem manajemen. Yang kedua lahan kosong potensial 25 hektar membutuhkan zonasi baru terintegrasi untuk menciptakan nilai tambah ekonomi baru. Berikut adalah analisis berdasarkan data usia di Desa Kawi menunjukkan bahwa penduduk dan usia produktif yaitu 20-30 tahun adalah penduduk yang terbanyak berjumlah 105.564 dengan persentase 38,35% yang diikuti oleh penduduk dalam usia 41 sampai 50 berjumlah 1.324 dengan persentase 32,47%. Berdasarkan data provinsi penduduk desa menunjukkan bahwa provinsi paling banyak adalah wira swasta yang berjumlah 1.532 dengan persentase 37,27%, diikuti oleh petani dan pembudidaya ikan. Sedangkan jumlah provinsi penduduk desa Kawi adalah peternak unggas yang berjumlah 21 dengan persentase 0,51%. Untuk potensi ekonomi unggulannya yaitu peternakan dan perikanan. Ada juga UMKM yang membuat berambang bawang goreng hijau atau bawang goreng. Visi, misi, dan strategi pembangunan. Untuk visinya yaitu penerapan teknologi tepat guna dalam irigasi dan pangan ternak. Terwujudnya Desa Kawi sebagai sentra agro pemerintahan terpadu yang mandiri, produktif, dan berdaya saing tinggi pada tahun 2030. Misinya yaitu penerapan teknologi tepat guna irigasi dan pakan ternak, mengembangkan unit pengolahan pasca panen untuk bawang merah atau brand raja yang tadi dan lahan lele. Untuk strateginya yaitu mengubah kosong potensial menjadi kawasan integrasi farming system atau pertanian perikanan terpadu. Untuk rencana tata ruang dan pengelolaan tambahan, rencana tata ruang master plan Desa Kawi 2025-2030 disusun berdasarkan prinsip klasterisasi fungsional untuk mengintegrasikan seluruh wilayah 75,5 hektar. Yang pertama struktur pemanfaatan lahan baru zonasi master plan merestrukturisasi total wilayah 75 hektar menjadi 4 zonasi fungsional, yaitu zona
pengembangan jasa skala BWP lahan kosong potensial seluas 25 hektar didedikasikan sepenuhnya untuk perdagangan dan jasa skala BWP dengan rincian. Yang pertama, pusat peternakan, komunal dan biogas. Yang kedua, kolam bioflok dan sentra lele. Ketiga, pengusaha pengelolaan UMKM, dan yang terakhir adalah infrastruktur penunjang. Program pembangunan jangka panjang atau dalam program ini dibagi dalam 3 fase strategis. Fase pertama yaitu penguatan fondasi, legalisasi dokumen master plan menjadi perdes, standarisasi pemasangan izin edar Bambang Goreng Harjo, pembangunan percontohan kandang komunal. Fase kedua adalah akselerasi ekonomi, pemanfaatan lahan kosong 25 hektar secara bertahap, digitalisasi pemasaran produk desa, dan fase yang terakhir adalah kemandirian dan ekspansi. Desa Kawi menjadi desa wisata edukasi dan swasembada pangan ternak dan pokok pertanian. Masuk ke validasi dokumen master plan, persiapan validasi, pelaksanaan validasi, dan perbaikan draft. Validasi dibentuk pemangku kepentingan utama untuk memastikan master plan dapat diterima dan dilaksanakan. Yang kedua, kegiatan validasi dilaksanakan melalui fokus group discussion pada minggu ketiga sesuai dengan timeline. Dan yang terakhir, berdasarkan hasil FGD, tim kelompok melakukan revisi final pada minggu kelima. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk saudara kita. Berikutnya adalah sesi pemberian tanggapan, pertanyaan ataupun saran kepada Mas Fahmi. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Mungkin tidak banyak yang bisa saya kritisi di sini karena mungkin karena keterbatasan waktu, jadi tidak banyak yang saya kritisi. Yang pertama mungkin bisa dibuka yang bagian awal yang terkait data existing. Mungkin bisa dilihat di sini terkait tabel-tabel yang sudah divisualisasikan. Bisa dilihat persentasenya kalau di jumlah sebenarnya tidak 100%. Tapi kebanyakan coba juga yang tabel lainnya mungkin. Nah ini bisa misalkan di jumlah penduduk ini kalau dilihat juga tidak sampai 100%, mungkin kedepannya nanti waktu di laporan bisa diperbaiki. Dan yang kedua terkait master plan ini kan dibuat di 2 zona tadi ya, di zona, nah ini ada di lahan produktif existing dan lahan kosong potensial. Nah untuk di lahan produktif existing ini belum dijelaskan mungkin apakah master plan itu di wilayah di sawah irigasi, sawah non irigasi atau di zona yang mana. Terus yang ketiga terkait dengan rencana tata ruang. Nah, rencana tata ruang mungkin sudah dijelaskan oleh Arif sebelumnya. Ini yang ingin saya tanyakan, apakah yang ditampilkan ini rencana tata ruang yang akan jadi master plan atau rencana tata ruang yang berlaku sekarang? Karena kan tidak mungkin kita membuat master plan tapi rencana tata ruang itu bertentangan dengan rencana tata ruang yang sudah ada. Untuk itu mungkin bisa dijelaskan nanti apakah ini RTA yang sudah ada atau rencana yang akan dikembangkan. Dan yang terakhir mungkin terkait ada satu yang belum dibahas di sini terkait dengan review internal. Nah, review internal ini kan tadi di kelompok sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana prosesnya dan sebagainya. Nah, untuk di kelompok ini sepertinya belum ada review internal. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Mas Fahmi. Berikutnya adalah tanggapan dari Mbak Mutmainah. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Juga terima kasih pada kelompok penyaji karena telah mempresentasikan
kasih. Baik, terima kasih kepada saudara yang lainnya yang sudah memberikan tanggapan. Saya akan memberikan kepada saudara Ramadita untuk merespon dari tanggapan ini. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Wami yang telah memberikan masukan terkait hasil para materi kami. Dan yang kedua kepada Mbak Bot. Yang pertama waktu tadi mengenai persentase populasi tentang analisis kondisi existing ini, Pak. Dan yang kependudukan juga kedepannya kami dari Bapak akan memperbaiki. Dan untuk pertanyaan Bapak tadi yang mengenai tentang potensi, Mbak. Kenapa ambilnya peternakan, ya? Kenapa tadi mengambil peternakan? Karena tadi dari awal tuh udah diintegrasikan kalau memang dominannya itu peternak. Di sini juga dijelasin mengintegrasikan pertanian, peternakan dan perikanan dari UMKM dalam ekosistem ekonomi berkelanjutan. Saya tadi dengan kondisi ekonomi, Pak, ya. Kalau masyarakatnya memang nggak banyak, tapi kan dari masyarakat itu bisa menghasilkan hasil produk yang lebih banyak, ya, perikanan atau peternakan atau UMKM dan sebagainya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan